wabarakatuh. Salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la qudatan min lisani yafqahu qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat sore. Terima kasih teman-teman media cetak elektronik yang berhadir. Terima kasih, saya dan tim dan keluarga mengucapkan terima kasih atas senantiasa saudara-saudara menghadiri dan mengikuti persidangan ini. Pertama, alhamdulillah tadi ketua majelis dan anggota majelis memberi ruang buat kita untuk sidang dilakukan secara terbuka untuk umum dan boleh live. Saya berharap teman-teman besok untuk mungkin agak sedikit lebih tertib supaya persidangan jalan dan teman-teman bisa terang mendengar rekamannya. Nah, saudara-saudara, mungkin saya tidak perlu banyak berkata-kata, tapi kalian sudah pasti dengar penjelasan demi penjelasan, pertanyaan demi pertanyaan oleh tim hukum saya, dipimpin Pak Lecu, Pak Rihat, Saudara Rahmat, Ibu Foni, Saudara Pasra, Pak Oli, Saudara Iskandar, sampai kepada saya sendiri. Dan itulah yang kami siasati, bahwa pertanyaan demi pertanyaan itu sudah dikoordinasikan supaya tidak tumpang tindih. Karena dalam pengalaman kami beracara, luar biasa memang cermatnya hakim ini, itu kita akui. Kami semakin hari makin melihat bahwa chemistry kita ketemu. Dan dia sangat berlaku adil. Bayangin, baru salah sedikit saja JPU langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti saksi langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti kami salah dalam pengertian pertanyaan itu agak bias, langsung ditegur. Sehingga kita harus fokus kepada kasus. Itulah sejatinya pemeriksaan. Nah, karena itu saya berkeyakinan dan tim bahwa dua orang saksi hari ini itu adalah saksi yang kami duga dikondisikan. Dan tidak pernah dalam sejarah persidangan yang saya ikuti, BAP saksi 1 dengan saksi 2 itu 100, bahkan bisa saya katakan 99%, bahkan hampir 100% itu hasil dari BAP yang satu ke yang dua, yang kita sebut itu seperti copy paste. Karena ini hanya beda halaman, satu 29 halaman, 27 halaman, satu lagi 23 halaman. Itu saja bedanya. Lalu rangkaian peristiwa dan keterangan yang digambarkan tuh hanya beda-beda dikit. Maka agak lebih tebal keterangan dari salah satu saksi. Apakah Hana, apakah Miki. Tapi poin pentingnya adalah bahwa dua orang ini menurut kami sudah tidak cakap kedudukannya sebagai saksi. Karena mereka tidak menjelaskan apa pencemaran yang dilakukan. Dan posisi seorang saksi harus jelas mengetahui dan atau mengalami dan atau menyaksikan. Mengetahui harus betul-betul mengetahui. Kalau dia mengalami harus betul-betul mengalami. Kalau dia misalnya menyaksikan harus betul-betul menyaksikan. Tidak boleh mungkin. Iya, saya lihat mungkin tanggal sekian. Iya, mungkin saya dengar begini. Nggak bisa begitu, bos. Ini hitam putih. Hukum itu black and white. Tidak ada abu-abu. Jadi, kalau dari saya, mau mereka tadi koordinasi setelah sidang pertama, Miki Yanto Halim itu babak belur dalam konteks pertanyaan di persidangan, maka mereka mencoba membangun komunikasi mungkin dengan saksi yang kedua, tetap juga babak belur. Karena tim saya ini jago-jago semua, kita udah bisik-bisik, ya kan? Lu nanya sana gini, sana gini. Kalian tahu lah itu. Dan itulah yang kami lakukan kepada Hotman Paris. Kalau sempat mungkin kalian ada di situ, bisa jadi dia pingsan. Nah, kenapa? Karena pertanyaan itu mulai disenggol oleh Rahmat dikit, urusan chattingan, langsung hakim
menunjukkan bahwa jangan. Jadi saya melihat posisi hakim sekarang untuk pemeriksaan saksi, ahli, fakta itu kelihatannya terbuka untuk umum. Tapi untuk nanti saya dengan Iklim Hakim mungkin akan tertutup. Jadi kawal ini agar semua proses hukum berjalan dengan baik. Bagaimana poin tentang posisi yang sangat menguntungkan saya di dalam persidangan ini nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Karena masing-masing punya perspektif, tolong dipahami, tim saya ini adalah super tim, bukan Superman. Saya butuh super tim sehingga orang-orang yang ada di tim ini punya kompetensi masing-masing. Silakan, Bang, berarti saudara. bisa dibilang abang mencurigai kedua saksi itu, Bang? Apa? Abang bisa dibilang Nanti abang saya mencurigai jawab. kedua saksi. Silakan saudara Lecu, ketua tim. Ini ya teman-teman ya, teman-teman hari ini 2 saksi fakta dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya ini hari 2 saksi fakta loh. 2 Ya. saksi fakta ini juga yang dihadirkan oleh saudara Hotman Paris di Bareskrim. Yes. Oke, sehingga saksi inilah yang menurut kami, ya kan, menurut kami bisa membuat status tersangka terhadap Bang Rasman. Kedua orang saksi ini. Ya. Tapi perlu saya pastikan dan jelaskan ini hari sangat beruntung. Kenapa saya bilang gitu? Bahwa yang pertama saksi Mike menyampaikan bahwa Bang Hotman sampai saat ini dengan saudari Hubungan terdakwa Iklim Hakim hubungannya baik-baik saja. Sampai hari ini. Sampai ini hari. Berarti sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Ya artinya baik-baik saja. Tetapi kan pertanyaan saya, kalau baik-baik saja kenapa dilaporkan? Ya. Ya kan? Nah, berarti ada niat tertentu. Ya, jelas hubungan HPH dengan terdakwa Iklima Kim sangat baik-baik saja berdasarkan keterangan daripada si Mikian tuh. Mike Yanto. Mikian tuh. Miki Yanto, ya. Yang kedua, saksi kedua, dia menjelaskan bahwa kerugian yang dialami itu kerugian kantor, Ya. bukan kerugian dari HPH, Ya. ya, secara personal. Jadi sementara laporan ini adalah laporan secara personal. Ya. Jadi tidak ada kerugian terhadap personal, yang ada kerugian terhadap kantornya Bang Hotman. Itu jelas. Tolong kalian kawal sampai ujung putusan. Kita lihat nanti, oke? Terima kasih. Cukup Silakan. dari saya, Bang Bung Rian. Rian. Itu poin penting tuh. Ya, baik, terima kasih. Rekan saya Rian Barat selaku tim kuasa hukum daripada Dr. Ran. Memang kalau kita tadi sama-sama melihat persidangan sangat seru, dan pikir juga rekan-rekan melihat di mana kita sebagai penasihat hukum dari Dr. Ran benar-benar menghujani pertanyaan-pertanyaan yang sangat keras dan tajam, yang dimana 2 saksi fakta yang jadi KJPU saat ini sangat kewalahan. Sangat-sangat kewalahan untuk menghadapi pertanyaan kita, dan cuma poinnya bukanlah karena kewalahan, tapi yang poinnya adalah sangat banyak keterangan-keterangan yang mereka berikan di dalam BAP ternyata kita ungkap fakta-fakta dalam persidangan tidak sesuai. Salah satu contoh yang paling sangat menguntungkan saat persidangan hari ini untuk klien kami sebagai Dr. Ran adalah di mana kita mengungkap dalam fakta persidangan bahwa yang ada dikatakan yang mengatakan germo, yang dikatakan pencemaran nama baik itu adalah germo dan lain-lain, jelas diakui oleh saksi Ya. Meki maupun itu Hana yang menyatakan adalah Ibu Neti, Ya. bukan Dr. Ran, itu jelas, ya kan? Satu lagi poin yang sangat telak adalah untuk salah satu unsur di dalam pencemaran nama baik adalah adanya unsur kerugian. Ya. Itu tadi sangat benar-benar kita kupas tuntas, dan memang mereka sebenarnya sangat kewalahan menjelaskan di mana pertama baik itu Miki maupun Hana mengatakan ada unsur kerugian. Begitu kita katakan apa unsur kerugian tersebut, dikatakan ada yang ada salah satu contoh, ada yang masih mau menentang kuasa. Tapi ternyata karena tidak jadi mundur. Jadi apa yang rugi? Kan tidak jadi bikin kuasa. Iya, betul. Itu baik itu dinyatakan langsung oleh si Miki maupun si Hana. Kedua, ada lagi Hana terangkan bahwa ada yang sudah bikin kontrak. Ada yang sudah bikin kuasa. Tapi kita tanya, adakah kontraknya? Tidak ada. Berarti apa ya? Kan tidak ada nilai. Itu yang jelas satu ya. Dan begitu juga tadi Miki bahwa dia tidak mengetahui, cuma dikatakan kerugian, tapi dia bilang kurang lebih sedikit, tapi tidak jelas. Iya. Jadi itu nanti akan kita ramu semua di dalam pledoi kita, bahwa yang dikatakan ada kerugian itu menurut kita tidak ada kerugian di dalam perkara pencemaran nama baik ini.
Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti seperti apa, sampai kita tadi juga melihat juga sama-sama majelis hakim sangat netralitasnya sangat benar-benar luar biasa. Jadi dalam hal ini kita yakin beliau pun mencatat apa yang sudah fakta-fakta terhadap persidangan, kita pun mencatat, kita itu akan nanti tuangkan semua di dalam pembelaan kita dari dokteran. Kita berharap mudah-mudahan sudut pandang kita bersama dengan kalau memang tadi seperti fakta yang terungkap semua dalam persidangan selama ini, mudah-mudahan kita mengharapkan Dr. Rad bisa bebas dari segala tuduhan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Silakan Itu dari saya. Ibu Foni SAMH. Ya, sebetulnya sama dengan semua pendapat saya. Jadi hal yang paling menambah lagi keindahan di bulan Ramadan ini ternyata terbukalah dengan saksi dua ini bahwa kami yakin klien kami itu tidak melakukan pencemaran nama baik. Karena jelas tadi dalam persidangan kami menanyakan, tanya A, jawab B, tanya B, jawab lupa, tanya C, apa lagi. Jadi ya sudah, berarti kita paham bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan BAP. Sebagian banyak yang ada lupa, sebagian ada yang tidak ingat, itu yang terjadi. Jadi saya berharap dengan saksi fakta ini semakin beneran hakim bisa menilai dan hakim bisa memutus seadil-adilnya kelak sambil berjalannya proses persidangan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Siap, silakan Bung Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama begini, saya mau membuka statement ini dengan sebuah adagium hukum, tapi bahasa Indonesianya aja. Bahwa dalam hukum pidana, bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Gitu. Jadi bukti ini termasuk di dalamnya adalah saksi. Ada 5 alat bukti, kan begitu. Nah, saksi yang dihadirkan hari ini dalam hukum pidana juga haruslah saling berkesesuaian. Tidak boleh satu sama lain tidak mendukung keterangannya. Nah, tadi sama-sama kita saksikan bahwa saksi-saksi memang di dalam BAP mereka berkesesuaian. Karena memang kami duga ada permainan ketika pemeriksaan berita acara pemeriksaan di waktu penyidikan yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Makanya tadi Pak Rasman menyampaikan 99% hampir sama isi BAP-nya. Mulai dari kronologinya, kejadiannya, poin-poin keterangannya itu sama. Hampir seperti copy paste kalau kata Pak Rasman. Tapi tadi ketika dihadirkan ke dalam persidangan, baru kemudian yang mulia majelis hakim menyatakan bahwa saksi, kamu ini kan orang yang melihat secara fakta. Kamu hanya perlu menerangkan apa yang kamu ketahui. Jangan melulu melihat daripada catatan. Ketika statement itu disampaikan, kemudian saksi mulai berelaborasi dengan kata-katanya, di situ kelihatan mulai banyak perbedaan dari BAP. Misal tadi satu dibuka faktanya oleh Pak Rasman, yaitu di dalam BAP saksi menerangkan pertemuan pertama kali dengan Iklim Hakim adalah pada tanggal 25 Mei 2022. Faktanya di persidangan dia kebingungan terhadap poin itu. Dia menyatakan sebenarnya adalah 22 Februari gitu. Nah, ini yang menjadi ketidaksesuaian. Kemudian yang kedua, saksi-saksi ini tidak mengetahui secara detail gitu. Postingan yang mana, kata-kata yang apa gitu. Apakah kata-katanya mengandung kata diduga atau tidak gitu. Ketika ini saya tanyakan, mereka langsung menjawab dan langsung membuka catatan kembali. Artinya sebenarnya saya meyakini belum ditonton dia ini sebenarnya. Tidak saksi fakta ini saya meyakini gitu. Makanya tadi sebenarnya kami mau nolak ini saksi. Karena dugaan kami saksi ini adalah karyawan dari Hotman. Kalau dia karyawan, secara otomatis dia akan pasang badan dan keterangannya akan membela daripada bosnya. Sama seperti saya sendiri. Kalau ada orang bertanya, mana mungkin saya bela Hotman? 100% saya pasti bela Pak Rasman. Karena beliau adalah bos saya. Saya pikir jaksa tidak lagi dan jangan lagi menghadirkan saksi-saksi yang kualitasnya begini gitu loh. Jangan saksi yang berhubungan dengan korban gitu. Ya pasti keterangannya akan menguntungkan korban itu sendiri. Tetapi dalam hukum pidana itu tidak boleh yang begitu. Nah, baru yang kemudian poin berikutnya adalah keterangan saksi. Tadi yang disampaikan itu selain daripada tidak produktif, tidak berkesesuaian, itu saksi ini menjelaskan sebentar saya lupa yang mencatat poinnya.
saksi menerangkan banyak kejadian tempat perkara. Nah ini poinnya, banyak kejadian gitu. Di dalam BAP faktanya dia menyatakan hanya satu kejadiannya dia mengetahui ini. Dia hanya mengetahui kalau Miki, dia hanya mengetahui di Mall Kota Kasablanka. Dan kalau si Hana, dia hanya mengetahui di Mall Pacific Place. Udah. Baru poin kedua, Miki menyatakan dia tidak punya akun Instagram. Udah, artinya ini kan tempat yang berbeda mereka. Diterangkan oleh Miki lah tadi bahwa dia melihat dari handphonenya si Hana gitu. Dan di dalam mobil. Nah ini semua sudah rancu sebenarnya keterangan mereka. Nah jadi kami yakin dengan poin-poin ini, putusan pada akhirnya kalau hanya begini saksi yang dihadirkan, ini pastilah onslah. Pak Rasman harus bebas demi hukum putusannya. Saya pikir itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk ke depan, minggu depan itu saya tanya tadi JPU akan menghadirkan saksi dari pihak wartawan. Nah ini yang saya tanda tanya nih, siapa di antara kalian ini? Jangan nanti kami anggap itu ya jangan sampailah mengkhianat ya. Tapi disebut-sebut di situ seringkali tadi sepertinya cumi-cumi. Kan disebut tadi kan, betul nggak? Dan kayaknya mengarah ke Eki gitu kan. Nah jadi saya tidak tahu. Nah kalau misalnya ada di antara teman-teman majelis saksi, tolong jelaskan yang benar. Karena supaya jangan berisiko hukum. Sebab kalau keterangan kami, ingat ya, Hotman akan kami laporkan, yang dua lagi juga akan kami laporkan. Karena memberi keterangan palsu di depan persidangan, itu dugaan kami. Ya, supaya paham ya sebelum pertanyaan. Silakan Pak Iskandar. Siap. Terima kasih. Ini juga kencang tadi bertanya. Ya, rekan-rekan, mungkin saya baru kali ini ya mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Yang jelas tadi saya melihat saksi yang pertama dihadirkan Miki dan kemudian Hanan. Itu kalau BAP-nya seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi, itu seperti di copy paste, ya. Cuman perlu kita sampaikan di sini bahwa sedikit saja ada ditanyakan tadi masalah karyawan. Si Miki tadi mengatakan karyawannya 25, ya, karyawan HPH ini. Akan tetapi ketika Hanan ditanya itu 35. Mana yang sebenarnya? Itu saja pun kami tanya sudah berbeda. Karyawan yang setiap hari masuk di kantor itu aja dia berbeda pendapatnya. Jadi saya pikir ya majelis hakim yang mulia, walaupun kami tadi selalu ditegur, tapi saya yakin majelis hakim yang memimpin perkara ini adalah untuk mencari pembuktian material. Karena pidana ini pembuktian material yang dikatakan oleh rekan kita tadi lebih terang daripada cahaya. Ya, mudah-mudahan untuk sidang berikutnya kita selalu sehat. Ya, kita berharap juga untuk sidang berikutnya itu adalah terdakwa Iklim Hakim yang akan diperiksa. Terima kasih, saudara-saudara. Terima kasih Pak. Pak Oli masih ngomong? Oli, Nah, singkat aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan dari media. Tidak semua yang kita ngomongin tadi, saya cuma menyampaikan terkait tim kami dalam tindak lanjut sidang ke depan, kami akan solid untuk memperjuangkan Pak Rasman akan kita upayakan bebas dari tuntutan ini. Maka dari itu kami tim hukum tetap solid dalam segi apapun untuk memperjuangkan tegaknya hukum agar hak-hak klien kami tidak bisa dikorbankan. Tunggu dulu, ini dulu. Pemilihan saksi di sini seperti apa sih Bang? Apa? Pemilihan saksi saksi fakta di sini. Saksi fakta itu tadi dari pihak Hotman. Dari kami belum. Nah, minggu depan infonya itu saksi dari jurnalis. Iya, betul. Saya nggak bohong. Saya sudah tanya JPU, katanya 2 orang dari jurnalis. Cuma yang diperiksa minggu depan itu 1. Karena ibu ketua majelis kan ada agenda. Nah, siapa di antara kalian? Saya cuma titip. Pertanyaan itu sampaikan, jawaban itu sampaikan sesuai dengan pertanyaan dan fakta. Supaya tidak berisiko hukum. Begitu. Saya belum tahu.
Tapi yang sering disebut Eki cumi-cumi. Tapi masalahnya Eki udah nggak dicumi-cumi lagi. Apakah dia dapat mandat atau tidak? Tapi kan kita tidak tahu. Enggak, sekarang gua tanya, lu ada nggak diperiksa di Mabes Polri? Lu jawab. Berarti ada ya? Ya udah, berarti ada. Nggak usah khawatir, saya nggak marah kok. Karena wartawan bahagian dari sebuah proses hukum. Kalau dianggap oleh penyidik mereka boleh panggil. Tapi idealnya harus melalui Dewan Pers. Nanti akan kita tanya semua itu. Dan keterangan itu ada apa, seperti apa. Jadi tadi saya sudah tanya JPU, 2 wartawan akan dimintai keterangannya di persidangan berikutnya. Begitu. Rame. Ya, silakan. Selesai ini ya. Baru masuk ke Iklim Hakim. Ke Nikita. Berdasarkan aja Bang, berarti Abang mencurigai 2 saksi yang tadi itu kesaksian palsu atau gimana Bang? Kami mencurigai dan meragukan kesaksian dia. Kami nggak bilang palsu atau tidak palsu, nanti biar proses hukum. Tapi dari keterangan dia kontraproduktif dengan fakta yang ada. Itu maksud Rahmat tadi. Kontraproduktif. Jadi dia kewalahan kan? Ketika saya cecar dia, langsung dia agak kelagapan, dia mau ngomong nggak perlu dijawab lagi, orang kelamaan. Udah lebih dari ahli. Nah, jadi makanya saya bilang, kalian itu kalau berdebat itu carilah celah-celah hukum yang bisa membuat lawan Anda itu untuk dia kewalahan. Begitu. Bang, berarti yakin nggak bersalah ya, Bang? Dendam menjadi motif juga. Ya itu yang saya heran. Dendam apa saya? Klien direbut tadi Bang. Lah, pertanyaannya ada tidak ketika press con itu saya sebut di depan teman-teman 29 April 2022 itu bahwa saya memegang Iklim Hakim menjadi kuasa hukumnya karena saya dendam kepada Hotman? Tidak ada. Malah saya katakan di situ tidak ada hubungannya dengan yang lain. Walaupun pada saat yang bersamaan ada laporan forbata intelektual dugaan pornografi di akun Hotman Paris Official. Tidak ada hubungannya dengan urusan Richard Lee. Saya marah, yes, tapi urusan kasus ini beda. Itu. Oke, yang